be strong. Ketemu lagi dengan saya Pak Anton. Kali ini dalam pembahasan latihan soal KD 3.2 struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nomor 1. Struktur teks deskripsi terdiri dari A. Judul, identifikasi, deskripsi umum. B. Identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. C. Deskripsi umum, deskripsi bagian, komplikasi. D. Orientasi, komplikasi, solusi. Nah, dalam soal ini kalian harus ingat bagian-bagian struktur dari sebuah teks deskripsi yang terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian itu apa saja? Apakah yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah bagian yang B, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Nomor 2. Bagian teks deskripsi yang berisi gambaran objek secara umum disebut dengan A. Judul, B. Deskripsi bagian, C. Deskripsi umum, D. Simpulan. Jika tadi kamu sudah menyebutkan 3 bagian, maka sekarang ditanyakan bagian yang berisi gambaran objek secara umum adalah bagian deskripsi umum, C. Nomor 3. Dalam teks deskripsi, bagian identifikasi pada umumnya terletak di A. Awal paragraf, B. Tengah paragraf, C. Akhir paragraf, D. Seluruh paragraf. Bagian identifikasi disebut juga dengan bagian deskripsi umum. Biasanya berisi gambaran objek secara umum. Nah, ini biasanya terletak di bagian awal paragraf. Ya, betul. Bagian dalam teks deskripsi yang berisi penjelasan secara rinci tentang objek yang digambarkan disebut A. Deskripsi umum, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Simpulan. Deskripsi umum sama dengan identifikasi. Kemudian simpulan berisi penjelasan atau kesan penulis. Nah, bagian yang berisi rincian tentang suatu objek adalah yang C. Deskripsi bagian. Perhatikan paragraf berikut. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makan atau minum di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Dalam teks deskripsi, paragraf tersebut termasuk bagian A. Judul, B. Simpulan, C. Deskripsi bagian, D. Identifikasi. Untuk menentukan paragraf tersebut termasuk bagian apa, kalian harus mencermati terlebih dahulu isi pokok dari paragraf tersebut tentang apa. Ya, kalau kita cermati, paragraf tersebut berbicara tentang kantin sekolah, pengertian dan fungsinya. Jadi, paragraf tersebut termasuk bagian identifikasi. Ya, betul. Paragraf berikut yang berupa deskripsi umum adalah A. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. B. Sekolah baruku tercinta
Tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. C. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa semua orang yang datang. D. Setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan yang lain. Kibaran bendera sang merah putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Dari keempat paragraf ini, kalian diminta menentukan satu paragraf yang merupakan deskripsi umum. Nah, deskripsi umum adalah bagian dari teks deskripsi yang berisi gambaran umum tentang objek yang digambarkan. Maka jawabannya adalah yang A, betul. Soal nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Tumbuhan laut adalah tumbuhan yang hidup di dasar laut. Tumbuhan atau rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah rumput laut adalah rancu secara botani karena dipakai untuk dua kelompok tumbuhan yang berbeda. Alasan yang tepat bahwa kutipan teks tersebut termasuk bagian identifikasi adalah A. Berisi perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. B. Berisi nama dan pernyataan umum objek yang dideskripsikan. C. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. D. Berisi simpulan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, paragraf tersebut kalau kita cermati berisi tentang pengertian dari tumbuhan laut. Artinya jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 8. Pemakaian huruf kapital dalam kalimat berikut yang benar adalah A. Sekolahku termasuk sekolah favorit di kota Pontianak. Terdapat 3 pemakaian huruf kapital, yaitu pada kata sekolahku, sekolah, dan Pontianak. B. Sekolahku termasuk sekolah favorit di kota Pontianak. Terdapat 3 pemakaian huruf kapital juga, yaitu pada kata sekolahku, kota, dan Pontianak. C. Sekolahku termasuk sekolah favorit di kota Pontianak. Terdapat 2 pemakaian huruf kapital pada kata sekolahku dan Pontianak. D. Sekolahku termasuk sekolah favorit di kota Pontianak. Terdapat 4 pemakaian huruf kapital, yaitu pada kata sekolahku, sekolah, kota, dan Pontianak. Nah, dari keempat kalimat tersebut, pemakaian huruf kapital yang benar adalah yang pada pilihan yang B, yaitu pada kata sekolahku karena di awal kalimat diawali dengan huruf besar, dan kota Pontianak menunjukkan letak geografis harus diawali dengan huruf besar. Soal nomor 9. Penulisan kata depan dalam kalimat berikut yang benar adalah A. Andi sedang mengikuti lomba bernyanyi di kotanya. Pemakaian di disambung. B. Andi sedang mengikuti lomba bernyanyi di kotanya. Kata depan di dipisah. C. Andi sedang mengikuti lomba bernyanyi di kotanya. Di antara di dan kotanya diberi tanda hubung. D. Andi sedang mengikuti lomba bernyanyi di kotanya.
ditulis dengan diawali huruf besar. Nah, dari keempat kalimat tersebut, pemakaian kata depan yang benar adalah yang B. Mengapa? Karena di itu sebagai kata depan, penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Soal nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Dalam rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif adalah A. Dalam rapat itu diputuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. B. Rapat itu diputuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. C. Semua siswa dalam rapat itu diputuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. D. Semua siswa memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam rapat itu. Kalimat dalam rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka tidak efektif dikarenakan strukturnya yang tidak tepat. Kalimat diawali dengan keterangan waktu, kemudian diikuti predikat kalimat berbentuk aktif tanpa menghadirkan adanya subjek, maka itu tidak efektif. Dari kalimat itu dapat diubah menjadi yang A. Soal nomor 11. Penulisan judul teks deskripsi yang tepat adalah A. Pantai Kuta yang indah. Kalimat diawali dengan huruf besar P. B. Pantai Kuta yang indah. Terdapat 3 huruf besar di tiap-tiap awal kata. C. Pantai Kuta yang indah. Ada 2 huruf besar yaitu pada kata pantai dan indah. D. Pantai Kuta yang indah. Terdapat pemakaian huruf kapital di depan kata pantai, kuta, dan indah. Nah, penulisan judul teks deskripsi yang benar adalah yang D. Mengapa? Karena untuk judul semestinya setiap kata ditulis dengan diawali huruf besar, dengan pengecualian kata penghubung, kata depan atau kata sandang ditulis dengan huruf kecil. Soal nomor 12. Tanah Lot dikenal dengan pemandangannya yang sangat indah sekali. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif adalah A. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. B. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang terindah sekali. C. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang paling indah sekali. D. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang amat indah sekali. Kalimat tanah Lot dikenal dengan pemandangannya yang sangat indah sekali merupakan kalimat yang tidak efektif, yaitu terdapat pada pemakaian kata sangat indah sekali. Di sini penggunaan kata sangat indah sekali ini mubazir, terkesan berlebihan. Kalau sudah menggunakan kata sangat, tidak perlu menggunakan sekali. Kalau sudah menggunakan kata sekali, tidak perlu menggunakan kata sangat. Maka jawabannya adalah yang A. Betul. Perhatikan kalimat berikut. Menurut legenda, Pura Tanah Lot dibangun oleh seorang Brahmana suci pada abad ke-16. Penulisan kata bilangan tingkat yang tepat pada kata abad ke-26 dalam kalimat tersebut adalah A. Abad ke-16 ditulis dengan angka Romawi awalan ke tanpa tanda hubung.
B. Abad ke-16 ditulis dengan angka Romawi, awalan ke dan tanda penghubung. C. Abad 16 ditulis dengan angka Arab. D. Abad ke-16 ditulis dengan angka Arab, awalan ke dan tanda penghubung. Jawaban yang benar adalah iya, yang D. Mengapa? Karena kata bilangan tingkat jika ditulis dengan menggunakan awalan ke dan diikuti angka Arab, maka harus dipisahkan dengan tanda penghubung. Soal nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi benar adalah A. Dia memperpanjang surat izin mengemudi. B. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. C. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. D. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Pada pilihan A, surat izin mengemudi ditulis diawali dengan huruf besar. Pada pilihan B, surat izin mengemudi ditulis dengan huruf awal kecil dan diberi kependekannya SIM di dalam tanda kurung. Pilihan C, surat izin mengemudi diawali dengan huruf besar, diberi keterangan dengan singkatannya SIM huruf besar dalam tanda kurung. Dan D, surat izin mengemudi ditulis dengan huruf kecil dan diberi keterangan kependekannya dengan huruf kecil di dalam tanda kurung. Maka kalimat yang benar untuk penulisan surat izin mengemudi SIM adalah pada pilihan yang B. Mengapa? Karena surat izin mengemudi semestinya tidak ditulis dengan diawali huruf besar. Kemudian kependekan SIM yang ditulis dengan huruf besar harus diberi tanda kurung. Soal nomor 15. Perhatikan kalimat berikut. Ibu pulang dari Bali membeli jeruk Bali. Perbaikan penulisan kalimat tersebut agar menjadi benar adalah A. Ibu pulang dari Bali membawa jeruk Bali. B. Ibu pulang dari Bali membawa jeruk Bali. C. Ibu pulang dari Bali membawa jeruk Bali. D. Ibu pulang dari Bali membawa jeruk Bali. Penulisan kalimat tersebut yang tepat adalah yang pilihan yang A. Mengapa? Karena dalam kalimat tersebut yang harus menggunakan huruf besar adalah I dia sebagai awal kalimat dan Bali sebagai nama geografi. Sementara untuk Bali pada kata jeruk Bali karena bukan nama geografi, maka tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Ini sifatnya hanya untuk penghayaan. Silahkan kalian tetap berlatih dan mencoba mencari sumber-sumber soal yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.